Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama hingga sampai saat ini. Allah masih mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Allah masih memberi kesempatan umur, dan Allah masih memberi kesempatan kita bisa bertemu di hari yang mulia, hari Jumat, dan dihadirkan di tempat yang mulia, di masjid yang kita cintai ini, dan dipertemukan oleh Allah bersama orang-orang yang mulia. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Tidak semua manusia bisa menjalankan seperti panjenengan lakukan pada saat ini. Oleh karenanya patut kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Sebagai wujud rasa syukur itu, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha apa yang dilarang untuk dijauhi. Karena dengan takwa itu kita akan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga kerabatnya, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak sunnah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia diberi kesempatan sama oleh Allah. Hidup di dunia ini hanya satu kali, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik orang kaya maupun orang miskin, orang kuat maupun orang yang lemah, bahkan orang yang pejabat atau mungkin rakyat biasa. Semua sama diberikan Allah kesempatan. Hidup di dunia ini hanya satu kali. Hadirin jamaah Jumat, hamba Allah yang berbahagia, yang sekali ini nanti yang akan menentukan di kehidupan selanjutnya. Manusia setelah pada waktunya dunia ini ditinggalkan,
itu tidak dibiarkan begitu saja selesai, akan tetapi masih ada melampaui kehidupan selanjutnya, yakni di kehidupan di alam barzah dan di alam akhirat. Di alam barzah dan di alam akhirat itu ada yang mendapatkan suatu kebahagiaan, keberuntungan, kesenangan, kenikmatan, dan juga ada yang mendapatkan penderitaan sengsara. Kebahagiaan atau sebaliknya penderitaan itu akan didapatkan, akan diperoleh. Tentu manusia ketika hidup di dunia inilah apa yang pernah dilakukan dan diusahakan, maka dunia ini merupakan ma'azratul akhirah. Dunia ini tempat menanam, dunia ini tempat untuk berbuat. Manakala yang dilakukan, yang ditanam, yang diperbuat itu baik, akan menghasilkan juga kebaikan. Sebaliknya, ketika yang diperbuat itu keburukan ketika hidup di dunia ini, maka akan mendapatkan keburukan itu. Dan tidak ada satupun manusia yang ingin menderita setelah dunia ini ditinggalkan, baik di alam barzah maupun di alam akhirat. Tapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, di kehidupan alam barzah dan di alam akhirat itu pasti ada kesenangan dan ada penderitaan. Yang bisa mendapatkan suatu kebahagiaan, tentu semua itu mendapatkan, menginginkan suatu kebahagiaan. Yang memperoleh kebahagiaan itu adalah keimanannya dan amal solehnya. Itu yang bisa menghantarkan manusia itu akan bahagia. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Mengapa sebaik-baik makhluk? Karena mereka benar-benar ketika diberi kehidupan, kesempatan di dunia ini, dia beriman dan beramal soleh. Dan di situ hanya balasan adalah surga. Dan surga itulah kebahagiaan, kenikmatan. Kalau orang ada yang bahagia di alam barzah, itu nanti dalam perjalanan di akhirat itu pasti akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Namun sebaliknya, ketika di alam barzah itu mendapatkan suatu penderitaan, maka di akhirnya itu juga akan mendapatkan suatu sengsara, penderitaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita berusaha agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Dan itu memang tujuan daripada orang yang beriman kelak di akhirat nanti. Maka kita benar-benar harus percaya, beriman kepada Allah dengan artian yang sebenarnya, dibuktikan dengan amal soleh. Dan senyampang kita masih diberi kesempatan saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Begitu banyak fadilah, keutamaan di dalam bulan Dzulhijjah itu. Ini bagian kita untuk meraih, mendapatkan suatu kebahagiaan. Kita berusaha untuk berfastabiqul khairat, berfastabiqul amal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal soleh, berlomba-lomba di dalam suatu kebenaran di dalam agama. Rasulullah SAW menyampaikan,
tidak ada di antara hari-hari yang di dalamnya itu penuh dengan amal soleh lebih dicintai oleh Allah pada 10 awal yang pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, dan pada saat ini kita berada di hampir hari yang kelima, masih punya kesempatan lebih dicintai oleh Allah kita beramal soleh itu di hari-hari itu dibanding yang lain. Kemudian sahabat bertanya, apakah termasuk juga jihad ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, iya, termasuk jihad itu kalah dibanding amal soleh ketika di bulan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah itu. Jadi kalah jihad yang begitu luar biasa itu dikalahkan oleh amal soleh 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah SAW, dia keluar kemudian, artinya juga berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali lagi, artinya tidak pulang kembali lagi, dengan artian mereka itu syahid. Itu yang baru bisa mengalahkan amal soleh di 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah itu. Kecuali dengan harta bendanya semuanya dan jiwanya, kemudian tidak kembali lagi, itu yang bisa mengalahkan. Begitu luar biasanya fadilah keutamaan di bulan Dzulhijjah dari 10 yang pertama itu. Di antaranya semua ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat. Kalau mungkin selama ini kita melaksanakan hanya sholat saja, atau mungkin hanya ibadah sunnah, hanya sekedarnya, maka di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini kita berusaha meraih semuanya. Kita kerjakan amalan-amalan sunnah itu, sholat dan sebagainya, juga puasa, berzikir, bersolawat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, karena mohon maaf, kita tidak ada yang pernah menjamin kita bisa bertemu di tahun depan bulan Dzulhijjah. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, dan termasuk kita disyaratkan untuk berkorban sebagai wujud ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa pun dari berkorban itu fadilahnya. Bahkan tiap helai rambut dan bulunya itu telah dihitung kebaikan oleh Allah. Tidak ada orang yang pernah menghitung dan tidak bisa menghitung bulu yang ada di dalam binatang, baik itu domba, kambing atau sapi. Rambut dan bulunya itu dihitung oleh Allah, dinilai sebagai kebaikan. Begitu luar biasanya, dasarnya nilai daripada berkorban itu. Namun sebaliknya, ketika manusia itu diberi kelapangan rezeki, dia enggan, mungkin dia pelit. Maka kata Rasulullah SAW, man kana sa'atan walahum yudoh falahum yakrobana musolan. Barang siapa diberi kelapangan rezeki, diberi kelebihan rezeki, kemudian tidak mau mengeluarkan untuk berkorban, maka kata Rasulullah SAW, maka jangan deket-deketi masjid kami. Ini tidak sederhana, ini peringatan Rasulullah SAW. Berarti janganlah kamu sudah masuk dalam masjid, sudah tidak lagi, tidak perlu kamu untuk sholat di masjid. Ini maknanya. Tidak mungkin kita juga ketika kita tidak menjumpai Rasulullah di masjid Rasulullah. Itu maknanya kita jangan dekat-dekat di masjid, artinya jangan sholat di masjid. Kalau orang diberi kesempatan oleh Allah, kelebihan rezeki, kemudian dia enggan, tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat di masjid. Itu tidak menyenangkan di hati.
sangat sakit. Oleh karenanya mari kita berusaha. Barangkali kalau panjenengan diberi kelapangan rezeki sebagai wujud takwa panjenengan dan rasa syukurnya karena yang dianugerahkan oleh Allah berupa rezeki itu, kita gunakan kesempatan itu untuk beramal soleh, dan itu begitu luar biasa fadilah keutamaannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebaliknya, ketika manusia itu diberi kesempatan hidup di dunia ini, juga bahkan sampai 10 yang pertama ini, dia abaikan semuanya. Ya tidak sholat, ya tidak mau puasa, semuanya. Ingkar kepada Allah, ingkar terhadap ibadah, ingkar terhadap nikmat Allah. Maka yang terjadi ketika saat tiba waktunya orang-orang yang ingkar kepada Allah itu datang ajal, maka yang terjadi adalah penyesalan yang luar biasa. Sebagai yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu sholih fima taraktu kala innahu kalimatun huwa qailuha wa min warra'im barzakun ila yaumi yub'atsun. Hingga datang kematian orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia ini. Mengapa orang yang ingkar itu ingin dikembalikan di dunia? Dia tahu ketika di alam barzah, di alam kubur itu tahu dia ditampakkan oleh Allah tempatnya. Begitu mengerikan penderitaan itu. Dan dia menyesal dan ingin dikembalikan di dunia ini. Apa yang dia inginkan? Lali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal soleh yang aku tinggalkan ketika di dunia ini. Kala imatun huwa qailu wa ma mi warra'im barzakun ila yaumi yub'atsun. Sudah kasep kata Allah, sudah terlambat. Itu hanya sekedar ucapanmu. Dan tidak mungkin kamu bisa dikembalikan di dunia ini. Kan hidup itu hanya satu kali. Dan nanti di dalam alam barzah itu ada dinding pembatas dan tidak akan bisa keluar sampai hari dibangkitkan. Itulah pernyataan tegas oleh Allah dan penyesalan orang-orang yang ingkar kepada Allah ketika diberi kesempatan Allah hidup di dunia ini, baik kesempatan umur, kesempatan sehat, dia lupakan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah. Diberi kesempatan harta, dia lupakan untuk berinfak sedekah, untuk berkorban dan sebagainya. Maka ketika datang ajal menjemput penyesalan, menyesal yang luar biasa, dan sudah tidak bisa lagi, dan sudah finish itu, maka yang terjadi itu adalah penyesalan yang abadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya mari kita berusaha, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita bersama-sama berupaya untuk memperbanyak bekal kita, untuk memperbanyak amal soleh kita sebagai bekal kelak untuk menghadap kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah khutbah ini kita tutup bersama-sama dengan berdoa, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, kekhilafan kita. Semoga Allah membimbing, memberi hidayah keimanan kita, agar kita tetap istiqomah di dalam ketaatan,
Dan kita mohon kepada Allah agar kita nanti di akhirat nanti menjadi orang-orang yang beruntung dan mendapatkan suatu kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan bila kekuatan kemampuan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berilah kekuatan kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.